Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembur. Selamat malam. Salam satu aspal. Baru-baru ini kita melihat pemandangan di stasiun TV, di media sosial tentang adanya penghadangan dari Desa Muncul, oknum dari Desa Muncul terhadap pengacara Ofrizian, pengacara Bang Udin, pengacara Kofiudin, pengacara Bang Udin atau Kofiudin kalau nggak salah ya. Di situ jelas terlihat pengacara tersebut mau mengambil kendaraan dan dihalangi atau tidak boleh memasuki wilayah yang sedang digarap oleh PIK2. Jika terjadi bentrokan, bukan bentrokan secara fisik, tapi dorong-dorongan. Dari situ pula ada juga bapak polisi di situ yang seharusnya juga bisa melarang jika ada seseorang yang dilarang untuk melewati suatu tempat, padahal itu masih negara Indonesia. Ya, itu juga jadi catatan khusus ya buat pemerintah Prabowo, Kabinet Merah Putih, di mana kebebasan berserikat, berkumpul itu perlu ditambah atau perlu diperhatikan. Kalau saya sendiri miris melihatnya karena di sana dari pihak aparat tidak bisa memberikan solusi ya, atau netral, karena lebih cenderung aparat tidak berkenan terhadap pengacara tersebut karena dia berusaha untuk tidak melarang oknum atau preman yang ada di lokasi. Ini indikasi tambah kuat karena preman kenapa dilindungi, sedangkan yang pengacara yang niat tulusnya itu untuk membantu warga Banten dalam khususnya di daerah Muncul itu malah terkesan aparat kepolisian tidak membantu Pak Koizudin ya, membantu Pak Koizudin atau Pak Udin aja lah, paling gampang Pak Udin aja, agar bisa tidak ada ribut-ribut, tidak ada bentrok-bentrok, jalan biasa aja, slow gitu loh, tidak ada, santai kalau kita mau jalan-jalan di manapun kita berada, tidak ada apa sih namanya intimidasi gitu. Harusnya intimidasi itu langsung dicatat, langsung dimarahi atau langsung ditegur, karena semua manusia, makhluk hidup, makhluk warga negara khususnya Indonesia sama di mata hukum. Dan pada akhirnya mereka bisa
berorasi di Desa Muncul. Tidak lupa ada Manusia Merdeka, Pak Said Didu, dan Pak Khalid, nelayan pintar yang memberikan sedikit informasi karena prosesnya Pik 2 ini tidak sesuai dengan aturan hukum lainnya. Jadi perlu ditentang atau di boykot agar semua terang benderang bagian yang terlibat dari aparat desa, Pemda itu diberikan hukuman sehingga masyarakat bisa puas. Jangan sekedar di stop atau di boykot. Di sini jelas juga Desa Muncul sampai ada juga Desa Kohot yang sampai sekarang belum ditemukan kepala desanya yang banyak memberikan sertifikat rekomendasi dari kepala desa sampai tingkat jabatan dan BPN yang memberikan rekomendasi tanah yang padahal tanah tersebut tidak sah atau jika pun ada itu tanah musnah, dan tanah musnah pun jika ada itu pun harus tidak boleh diperjualbelikan, banyak syaratnya. Sehingga pemberian SHGB laut SHM ini merusak orang-orang yang berpikiran akal sehat. Seharusnya pihak yang aparat bertindak lebih cepat mengamankan agar tidak terjadi penghilangan bukti-bukti ataupun dokumen yang mengganggu jalannya nanti penyelidikan. Semoga dengan kejadian ini lebih waspada lagi. Waspada lagi kita terhadap mafia tanah. Semoga menjadi pelajaran dan harapannya untuk yang bersalah bisa diajukan di pengadilan agar menjadikan catatan dan menjadi jerah oknum-oknum yang tidak hanya diturunkan pangkatnya atau diskor, lebih baik itu dipidana. Karena kita tahu sendiri kalau kita lihat dari kejadian kemarin itu dua belah pihak sama-sama orang Indonesia, dua belah pihak sama-sama mencintai Indonesia, tetapi kenapa menjadi satu jiwanya sehat dan satu lagi jiwanya tidak sehat, sehingga gampang dilihat mana yang sebagai cinta tanah air atau cinta NKRI, mana yang tidak mencintai tanah air, cinta tanah air.
untuk Desa Kohot dan desa-desa Runcur dan lainnya bisa diselesaikan, dan tanah-tanah yang tidak sesuai bisa dikembalikan lagi atau dicabut izinnya dan diberikan sanksi kepada aparat yang bermain. Demikian harapan saya. Selamat malam, salam lembur, salam satu aspal.